tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 112 ayat 1 dan 2. Haleluya, muliakanlah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur dalamnya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami memohon kepadamu, berilah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami. Berikanlah juga kepada kami kasih karunia dan kebenaran-Mu yang telah diperbuat oleh anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Lindungilah kami bila datang percobaan, dan kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu, supaya kami semakin bersukacita melihat kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tita ke-8, jangan engkau mencuri. Tita ke-9, jangan engkau berdusta. Tita ke-10, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan dosa kepada bapa terhadap anaknya hingga keturunan ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku. Marilah kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala Taurat-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 187 ayat 1 dan 3. Alangkah baik bimbingan-Mu. Tuhan Allah Maha Pengasih, Allah yang kekal selama-lamanya, Engkau menuntut dari kami perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu dan mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami mengaku bahwa Engkau senantiasa memberikan firman-Mu untuk mengingatkan kami berperilaku sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di saat kami merenungkan perbuatan kami pada masa yang lalu, kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Di sini kami berdiri menghadap kepada-Mu. Kami mengaku bahwa sesungguhnya kami ini adalah orang-orang berdosa sejak dilahirkan hingga hidup kami saat ini, melalui tingkah laku dan perbuatan
kami sering mengotori diri kami dengan pikiran, kata dan perbuatan jahat. Dengan demikian kami menjadi manusia kotor dan tegar tengkuk. Kami melupakan bahwa Engkau telah mencucikan kami dengan darah-Mu, Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Oleh sebab itu kami mohon kepadamu, sucikanlah kami dari segala dosa kami. Berilah Roh-Mu untuk membimbing kami, meninggalkan perbuatan-perbuatan kotor dan salah, dan memasuki kehidupan baru, yaitu kehidupan yang kudus, yang diperintahkan dalam firman-Mu. Kami berdoa demi Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita dengar firman Tuhan sebagai pengampunan dosa. Siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang menghukum mereka? Kristus Yesus telah mati. Bahkan lebih lagi, Ia telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 197 ayat 1 dan 2, Gembala yang Setia. Firman Tuhan sebagai epistel tertulis di 1 Raja-Raja 19 mulai ayat 9 sampai ayat 18. Mari kita membaca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apa kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesra-mesramu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu, dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi rasa. Segera sesudah Elia mendengarkannya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan misbah-misbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang
Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel-Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi engkau meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencuri. Demikianlah epistel pada minggu ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 114 ayat 1 dan 2. Ya Allah kasihanilah.
sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Firman Tuhan pada minggu ini, mari kita buka di dalam Lukas pasal 17 yang dimulai dari ayat 26 dan diakhiri di ayatnya yang ke-37. Saya akan membacakan untuk kita sekalian, demikianlah firman Tuhan. Ayat 26. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peraminan, di atas rumah, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkan. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Firman-Mu menjadi terang. Yang dimulai ayat 5, saya akan bacakan untuk kita sekalian di ayat 5. Kejadian 6 ayat 5, ketika dilihat Tuhan
mengejar kekuasaan-kekuasaan yang tak wajar telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Jadi jelas Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, bagaimana cara hidup orang-orang di zaman Nuh dan zaman Lot, sehingga dalam firman Tuhan ini Allah sampaikan kepada mereka supaya Nuh dan Lot mengingatkan umat Tuhan pada saat itu. Ketika nanti mereka sudah ingatkan, maka Nuh harus menuruti apa yang dikatakan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, apa yang terjadi Amanina? Apa yang telah disampaikan oleh Nuh dan Lot ternyata tidak diindahkan oleh umat Tuhan pada saat itu. Mereka yang telah diperingati akhirnya mengalami kehancuran akibat dosa-dosa mereka. Lewat firman Tuhan ini, orang-orang tersebut tidak mengindahkan peringatan tersebut, tidak menghormati peringatan tersebut, tidak memperhatikan sama sekali. Mereka merasa yakin, PD-nya luar biasa, percaya diri sekali. Mereka sangat yakin dan terus saja melanjutkan perbuatan-perbuatan yang sudah memang salah tanpa khawatir. Mereka melakukan perbuatan tersebut tanpa merasa takut. Nah, lewat firman Tuhan dikatakan di sana, mereka makan, mereka minum, mereka memanjakan diri mereka dalam kenikmatan, tidak mempedulikan apapun selain hanya mementingkan untuk kepuasan keinginan mereka. Lewat firman Tuhan jelas sekali apa-apa saja yang mereka lakukan di dalam firman Tuhan ini. Lalu apa yang terjadi? Mereka merasa nyaman dengan perbuatan mereka yang salah itu. Mereka merasa nyaman di dalam kedagingan tersebut. Sampai akhirnya penghakiman yang sudah disampaikan oleh Nuh dan Lot tadi, yang tidak diindahkan oleh mereka, akhirnya datang dan benar-benar datang. Sampai hari ketika Nuh memasuki Bahtera dan Lot keluar dari Sodom. Mereka udah gak katakan apa lagi Amanina. Mereka gak sampaikan lagi peringatan itu, karena sudah datang peringatan dari Allah. Akhirnya Nuh pergi meninggalkan dan pergi memasuki Bahtera, dan Lot pun keluar dari Sodom. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, lewat firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pada saat ini Amanina, bagaimana firman Tuhan ini kita hubungkan dengan tema pada saat ini, yaitu Allah menyatakan kuasanya melalui bencana Allah. Banyak cara menginang yang dipakai Tuhan untuk menunjukkan kehadirannya di tengah-tengah umatnya. Salah satunya itu adalah tentang bencana alam, sesuai dengan tema kita saat ini. Salah satunya juga bisa digambarkan dengan gempa bumi yang menginang. Itu banyak sekali kalau dikatakan dalam firman Tuhan. Jelas disampaikan di sana. Walau memang Bapak Ibu tidak semuanya bahwa gempa bumi merupakan tanda kehadiran Allah. Kalau kita buka nanti dalam Kejadian dan Keluaran 19 ayat 18, di dalam Perjanjian Lama disebutkan beberapa kali penampakan Tuhan kepada umatnya. Misalnya dalam perjalanan umat Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, Allah menampakkan diri kepada umatnya di Gunung Sinai. Dalam firman Tuhan itu dikatakan bahwa seluruh Gunung Sinai gemetar. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, bagaimana firman Tuhan ini mengingatkan kita sekalian bahwa Allah bisa menyatakan kuasanya melalui bencana Allah. Tadi kalau kita perhatikan di dalam epistel, dalam firman Tuhan, tadi jelas sekali dikatakan dalam firman Tuhan di epistel tersebut, di mana Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, percayakah kita, apalagi di situasi pada saat ini mengingat ya, percayakah kita Tuhan itu ada? Percayakah kita bahwa kuasanya nampak? Percayakah kita bahwa kuasanya nyata atas hidup kita umatnya yang pada saat ini mengalami situasi yang sulit? Kalau firman Tuhan dikatakan tadi sesuai tema bahwa Tuhan menyatakan kuasanya melalui bencana alam, maka Tuhan juga akan menyatakan kuasanya
turun atas kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, lewat firman Tuhan ini yang menginang, kita mau diingatkan bagaimana Allah kasih mandat kepada umat. Kalau kita perhatikan di kitab Kejadian yang menginang ya, mandatnya jelas sekali. Ketika Allah menciptakan manusia, maka apa dikatakan di sana? Ciptaan yang lain juga diciptakan Tuhan untuk manusia kuasai. Mandat Allah atas manusia untuk menguasai alam sering sekali disalahartikan, sering sekali dipandang keliru, seolah-olah manusia mempunyai hak milik atas alam. Padahal harus dipahami bahwa manusia dan alam sama-sama ciptaan Allah. Meskipun Allah memberikan kuasa kepada manusia atas bumi ini, tetapi kuasa itu harus dijalankan bukan atas dasar bahwa manusia sebagai pemilik, melainkan manusia harus bertanggung jawab atas mandat tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, lewat firman Tuhan ini yang menginang bagaimana kejadian-kejadian yang terjadi, bagaimana bencana-bencana yang terjadi, itu banyak hal bisa karena perbuatan manusia, seperti yang dilakukan pada zaman Nuh dan zaman Lot ini. Ini jelas firman Tuhan, jelas sekali bahwa kenapa bencana itu terjadi, itu murni adalah karena perbuatan manusia sendiri. Sudah diingatkan, sama halnya Bapak Ibu kalau kita lihat yang menginang ya, lewat firman Tuhan ini, kalau yang namanya bencana yang menginang ya, gak pernah bencana itu menimbulkan kebahagiaan buat orang yang mengalaminya. Secara umum bencana merupakan sesuatu yang menimbulkan masalah bagi manusia. Karena bencana mengakibatkan kesusahan, ada kerugian di sana. Menginang saat ini yang kita alami karena virus ini bukan hanya orang-orang yang punya jabatan yang di bawah saja yang mengalami kesusahan, enggak, semua kena. Semua mengalaminya, semua melihat bagaimana situasi yang terjadi pada saat ini sungguh sangat terpuruk sekali. Nah, kalau kita hubungkan dengan firman Tuhan ini, tidak ada bencana yang menimbulkan kebahagiaan buat manusia. Bencana merupakan sesuatu yang menimbulkan masalah bagi manusia karena ada kesusahan, ada kerugian, ada penderitaan di sana. Tetapi yang menginang lewat firman Tuhan, tentu Tuhan mengingatkan. Kalau zaman sekarang apalagi sudah semakin canggih kan Bapak Ibu ya. Kalau ada bencana langsung bisa diketahui. Gunung mau meletus pun bisa tahu. Gitu. Itu kalau yang memang kita tahu, benar-benar tahu, pasti paling tidak mengingat kita bisa melakukan tindakan-tindakan untuk mengantisipasi, untuk mencegah, untuk menghindari kerugian yang besar. Namun kalau diberitahukan dengan keadaan kita pada saat ini, semua menginang mengalami keterpurukan yang luar biasa di situasi pada saat ini. Tetapi apa yang mau disampaikan firman Tuhan ini kepada kita, menginang? Segala masalah mau menginang, segala keadaan kita Bapak Ibu, sesuai dengan tema ini, bagaimana Allah berkuasa bahkan melalui bencana alam sekalipun. Bagaimana Allah berkuasa bahkan dalam situasi terpuruk pada saat ini sekalipun. Maka firman Tuhan ini mengingatkan kita sekalian, mengingat. Kalau lewat firman Tuhan ini jelas, ini karena kesalahan manusia, ini karena dosa manusia, sehingga turunlah perintah untuk mengingatkan mereka lewat bencana tersebut. Mengingat situasi pada saat ini, bisakah kita katakan memang kesalahan manusia, mengingat? Sudah banyak yang melihat, banyak yang menyelidiki. Ada katanya, karena memang ada orang di tempat pada saat asal mula ya, lalu yang terjadi karena makan daging kelelawar katanya gitu. Lalu kalau kita hubungkan
akhirnya mempengaruhi imun tubuhnya, jadi kena virus. Dan juga yang lain yang berada di sekitar itu pun terkena virus tersebut. Ada juga yang mengatakan, ini perbuatan elit politik, katanya gitu. Dimunculkanlah virus ini, sehingga nanti ya kita belilah nanti penangkalnya dari situ. Banyak hal Bapak Ibu yang pada akhirnya dicari-cari apa yang menjadi masalah. Tapi lewat firman Tuhan ini yang menginang yang dikasih Yesus Kristus, kita tidak lagi mencari siapa yang salah. Sekarang kan mau mencari mana vaksinnya yang menginang ya, supaya memang kita ya hidupnya kembali normal seperti biasa lagi. Sekarang yang dicari itu apa vaksinnya, bukan lagi mengarah kepada siapa yang salah. Karena memang jelas sesuai dengan firman Tuhan juga mengatakan kenapa ada bencana, karena memang murni kesalahan manusia. Mengingat, pernahkah kita merasakan bagaimana keberdosaan kita di hadapan Tuhan, bagaimana kesalahan yang kita lakukan di hadapan Tuhan? Pernahkah kita datang bersujud berdoa mohon ampun atas setiap kesalahan yang kita lakukan? Atau seperti umat Tuhan di zaman Nuh dan zaman Lot ini, merasa ya gak ada salah apa-apa, suka-suka mereka saja melakukan perbuatan jahat, padahal sudah jelas Nuh dan Lot yang adalah perwakilan Allah untuk menyampaikan bahwa mereka bersalah, tapi mereka merasa tidak bersalah. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, maka lewat firman Tuhan ini yang menginang, apapun yang kita alami saat ini, kalau tadi dikatakan dalam tema bahwa Allah menyatakan kuasanya lewat bencana alam, itu jelas Allah berkuasa dalam segala hal, baik di darat, baik di laut, baik di udara, baik dimanapun itu Allah berkuasa. Maka kita harus hati-hati di dalam sikap, di dalam kehidupan kita. Sudah diingatkan kita supaya kita kembali untuk bertobat atas segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Maka lewat firman Tuhan ini yang menginang yang dikasih Yesus Kristus, marilah kita lakukan firman Tuhan, marilah kita memohon ampun kepada Tuhan atas setiap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, dan biarlah Tuhan boleh menyatakan cinta kasih-Nya kepada kita, sekalipun kita sebagai orang-orang yang berdosa. Amin. Firman-Mu berkatilah. Firman-Mu Bapa yang baik, kami sujud di hadapan-Mu Tuhan, memohon ampun, memohon belas kasihan Tuhan untuk mengampuni kami orang-orang yang berdosa. Bapa di dalam sorga, keberdosaan kami mengakibatkan penderitaan buat kami Tuhan. Maka kami memohon Tuhan kiranya yang mengampuni segala kekurangan dan kesalahan kami, sehingga kami ya Tuhan Yesus boleh menikmati kebaikan Tuhan tanpa dosa-dosa yang kami lakukan. Bapa, lihatlah semua umat-Mu yang memohon pertolongan Tuhan, terlebih di situasi virus yang masih ada di negara kami bahkan di dunia ini. Tuhan Yesus, tolonglah kami, sembuhkanlah keadaan kami ya Tuhan, sehingga kami tidak seperti orang-orang di zaman Nuh maupun di zaman Lot, tetapi kami ya Tuhan Yesus boleh hidup
pekerjaan masing-masing. Biarlah pekerjaan tersebut Engkau berkati, dan hidup jemaat Tuhan boleh bersuka cita menikmati berkat tersebut. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkaulah kiranya yang menghidupkan. Terima kasih Tuhan, ampunkan kami Tuhan Yesus, agar kami layak menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk merespon firman Tuhan dan menyambut doa syafaat, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 28 bait 1 dan 2, Firman Tuhan Allah. Semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan.
biarlah Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kami. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami perdengarkan, yang disampaikan oleh hamba-Mu Inan Pendeta kami, yang senantiasa mengingatkan kami, karena Tuhan Allah sungguh berkuasa di dalam segala hal. Bapa yang baik, terkadang kami kecewa juga di dalam hidup kami. Terkadang kami juga ragu-ragu Tuhan akan apa yang terjadi. Apakah ini semua atas kehendak Tuhan? Itulah yang menjadi pertanyaan di dalam hidup kami. Namun kami yakin dan percaya Tuhan melalui firman-Mu bahwa Engkaulah yang berkuasa di dalam dunia ini dan yang berkuasa di dalam hidup kami, sehingga kami yakin dan percaya bahwa semua yang terjadi di negara kami, baik pun di dunia ini, adalah sepengetahuan Tuhan. Untuk itu kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami tidak boleh lalai. Kami akan senantiasa setia kepada Tuhan, sekalipun kami bahagia atas segala yang ada di dunia ini. Kami senantiasa harus berserah kepada Tuhan apapun yang terjadi, karena kami tidak tahu kapan Tuhan akan memanggil hidup kami. Untuk itu Tuhan, kami hanya bisa berserah kepada Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati juga Inan Pendeta kami Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu. Berikan kekuatan, berikan senantiasa semangat Tuhan di dalam melayani, agar semakin banyak para jemaat-Mu yang semakin percaya kepada Tuhan dan imannya semakin dikuatkan. Terima kasih Tuhan, berikan yang terbaik bagi Inan Pendeta kami dalam pelayanannya, dan berikan juga Tuhan segala berkat apapun yang dicita-citakan Inan Pendeta kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala rencana gereja apapun itu Tuhan, di dalam program-program kami, program jemaat, baik juga program di daerah Tuhan, bahkan di pusat sekalipun. Biarlah Tuhan yang menjadikannya di dalam pelayanan kami, sehingga semua jemaat Tuhan semakin dikuatkan, secara khusus juga para pelayan, supaya jangan merasa lelah di dalam melayani, tapi semakin dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Terlebih dahulu kami memohon segala kekurangan dan dosa-dosa kami. Hapuskan segala dosa kami Tuhan, agar kami layak mendapatkan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita bernyanyi dari BN nomor 218 ayat 1 dan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan. Ya
Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Shalom. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup.